Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan pasien saya yang cantik dan berbeda juga ya dari sebelum-sebelumnya. Beliau bernama Nyonya Hindira. Siapa Pak? Hindira versi. Namanya kok aneh ya? Unik ya, Mbak. Iya, apa ya? Nyonya Hindira versi. Sudah? Iya. Artinya? Enggak tahu. Beliau berusia 30 tahun, melahirkan anak kedua. Bayinya laki-laki ya Mbak ya? Laki-laki beratnya 3,6 kg. Okay. Anak kedua, anak pertama berapa kilo? 26. Astagfirullahaladzim. Sama enggak masak kilo dendam atau Lah, dendam. Astagfirullahaladzim. Jadi ada cerita di balik persalinan yang kemarin. Beliau datang pukul 7:30 pagi dan saya dilapori dengan tensi 180. Saya dalam 1 bulan 4 kali minum Mbak di budaya. Jadi ternyata riwayat beliau itu anak pertama juga bayinya kecil. Cuma 26 gitu loh. Jadi proses mengejarnya itu nggak sesulit dengan bayi yang kemarin yang 3,6 kg kan bedanya 26 ke 36 1 kilo, ya kan? Jadi anak pertama juga riwayat tensi, maksudnya tensinya tinggi. Anak yang pertama berapa kilo? Berapa tensinya? Lupa, udah 8 tahun. Iya, masuk lali sana. Lali. Kita loh itu. Lupa, tapi cuma ya tinggi memang. Iya, di infus pasti ya. Infus sama oksigen juga. Sama oksigen juga? Iya. Tapi denyut jantung bayi ini turun ya? Soalnya dulu ketuban pecah dulu. Yang kemarin kan 2 hari. Iya kan? Berapa tahun yang lalu? Gak ketemu aku sana dulu. Belum, 2017. Ya, gak ketemu aku di situ. Enggak. Mbak-mbak yang baru-baru kayak 2017. Aku sakjane sih ndek kono. Tapi enggak ketemu jenengan nih. Pas Covid itu tahun berapa ya? Aku keluarnya pas Covid banter-banter 2019. Jadi anak pertama, sebetulnya anak kedua belum tentu terulang lagi gitu loh sebetulnya. Tapi nggak pasti memang ya. Jadi anak pertama kadang. Jadi setiap periksa tuh kontrolnya kan tensinya normal. Pasienku ngono Mbak, semuanya kemarin. Pasti kalau seumpama awal harus deteksi tensi saya suruh ke rumah sakit. Lah kan sini normal kan selama periksa. Terus baru nggak ada keluhan juga. Iya. Baru terus mulai kontraksi, mulai aku ketelingan digoda ya. Bawa besar 4 kilo Mbak. Usianya 40, sama usia 30. 30. Kalau kecil mana enak kan gini. Tapi anak pertama sih ya, kemarin kan anak kedua, tapi kan gak diawangi air nanti. Pokoknya seminimal mungkin pasiennya mengejar, karena kan tambah dalan. Gak tambah dalan ya, apa tambah dalan disuruh. Bayi ini kilo 6 on dan kita begitu datang kita lindungi dengan obat. Terus tak suruh ngontrol tensi ini berapa. Begitu malam kemarin baru kosongan. Kan 110/80. Iya kan? Selama sakjane ya lab saman itu ya bagus. Mbak, labnya saman itu urinnya itu negatif, biasanya positif. Kalau positif lebih bahaya lagi gitu loh. Nilalah dong dipasangi obat asik dulu ya mata-mata. Kalau yang kemarin yang usia 40 itu lama-lama normal 140, 130 sama kan kalau itu yo. Kemarin itu gak bisa kok banyak mungkin mulut renyah bengkak tanggung apa. Tambahnya berarti sampai gitu. Budal Mbak aku gitu. Budal malah ojo gitu. Udah siap-siap. Sedikit dia katanya gini-gini. Akhirnya pari dia aku ngono. Sampai lahir kok 3,6 astagfirullahaladzim. Ibu udah siap-siap, baju wis di packing di depan. Terus wis siap lah sembarang wes pokoknya tinggal berangkat lah kok gak mau. Zaman kebelet mau di sini. Kebeletku gak bisa ditahan. Nah kan kayak karena besar ya bayinya jadi Mbak langsung susah nahan. Lari semua wes Mbak ruame. Aja kan wis bingung niat mungkin administrasi rujukan telepon rumah sakit semua ambulan kan terus satu ada bagiannya sendiri-sendiri kan gitu. Terus ada pasien juga lah moro-moro
Lah kok surprise gitu. Gak mau di Aku mau rokoknya ambek yo sik kaget aja aku mbak ngerti bayine sakno gedene iku aku sik kaget gawat kenapa opo ini itu padahal USG terakhir berapa 33 itu bulan kemarin tanggal bulan 7 ini bulan saiki tanggal oh yo percaya saiki tanggal 23 sekarang 22 ya ya Taman puasa gak? Enggak ya. Seneng makan es paling Pak Jin. Es. Iya, Masya Allah. Pak Syur. Makan nih. Balas dendam yang kedua. Iya. Mungkin yang satu kan takut banget. Layar kecil air. Lah iya bener ngono, Mbak. Yang dua, Allah. Tahu wes selesai mikir gitu ya. Masya Allah. Terus sama niku ngira enggak kalau yang kedua ini hipertensi lagi? Enggak. Enggak. Terus pas US gini sama dokternya bilangnya enggak mungkin anak kedua hipertensi lagi. Enggak. Jangan besar-besar. Enggak, cuma bayi udah besar nggak boleh makan manis-manis ya Bu. Cuma itu. Enggak makan manis, es enggak. Habis USG itu sudah nggak minum es, wis puasa lah wis. Lah, tapi ya tambah besar. Masya Allah ya Rabbi. Aduh, untuk kok ya sik di tengah-tengah begini ya coba moga-moga modern gitu loh maksudnya gitu kan dikasih obat penurun tensi kemarin sih dosisnya itu tak kasih sedikit mbak teman-teman tambahin mana karena ada yang diminum juga terus yang diinfus itu jarak 1 jam ditambahin terus dilala kok ini sudah datang buka 3 cepat pembukaan oh ya wis nek buka cepat ya wis buka 6 oh berarti pembukaannya cepat ya sudahlah dari 8 sampai 10 itu sing lama lah ya iku lho sing godho iku kok kono iku dari datang wis 2 terus salah 1 jam wis 4 terus cepet 6 terus 8 iku mulai azan itu sampai jam 1 sampai jam 2 wis enggak ya iku kok muda ya mbak ya soalnya bayinya gede mbak iku jawabannya terus ketibane kan merembes ya merembes tapi apa sih satu nih ya enggak sebelumnya sampean iya sebelumnya sampean ya alhamdulillah kok ketibane iku gak aku dilapori kok ketubannya merembes biar mulai jam 4 pagi ya merembes dikit-dikit terus yang di sini tuh pecah biar jam 12 siang aku di rumah nggak ketuban sih cuma lendir darah gitu ya untungnya kok kemarin nggak oksigenan ya maksudnya bayinya juga aman tapi berarti dengan bayinya tak suruh kontrol itu 147 150 bagus berarti cuma tak perlu tanya sama ya kok kemungkinan nggak pusing nyeri hati enggak cuma habis lahiran itu wis cuma ibu biar istirahat total nggak jadi karena sendiri kan kemarin nggak ada ya memang harus istirahat bayinya coba cek timbang sing juga ibu cek ya istirahat ya memulihkan tenaga sama menurunkan tensi gitu suruh istirahat total wis pokok ibu itu gitu soalnya kan malam alhamdulillah bisa normal ya habis maghrib langsung normal 110 langsungan gue ini mangga sini tidak ada normal ya normal bulan ini luar biasa tekanan darah tinggi kabeh yo arep riyo apa ya apa sih aku ngono aku bingung kok ngomong mikir apa katene riyo piye kamu di sini tuh dari mana temenku banyak sih lahiran dari sini banyak lahiran deh Cici tenaganya wis iya kan mumpuni semua terus yo pelatihan semua ya telaten gitu iya tak telateni aku saatnya mbak seumpama main rujuk gitu bentar lah dicari jalan keluarnya dulu selama pemeriksaannya normal itu nggak masalah akan aku operasi mbak kemarin ini kayaknya iya benar kemarin pengen Allah operasi
pernikahan ini kita tambah seakan aku nang aku dulu tuh apa sih tahun berapa ya? Masih 2022 masih. Ya ampun, rasanya tapi kalau ini ya kan gak enak setelahnya itu ya. Selai. Iya, aku kadang-kadang kalau ada pasien yang aku ST aja, itu aku kok semendal. Ya Allah, apa orang-orang itu kok kepingin operasi gitu loh. Padahal kan untuk kekebalan tubuhnya kalau menurut saya lebih bagus yang pertama. Ya, jadi dia tuh mulai dari awal itu harus dilatih, terus melewati ketuban, melewati darah, melewati lendir, bisa juga melewati BAB ibunya kan gitu. Jadi kalau menurut saya itu daya tahan bayinya itu lebih bagus. Alhamdulillah ya sama Terus kemarin mikir, wis koyang payeng terus masa katene operasi. Wis rasakno loro ngono ya. Walah. Cuma susah nahan BAB-nya gitu ya. Soalnya bayinya gede. Kalau bayinya besar, tekanannya itu lebih kuat, Mbak. Padahal itu belum pembukaan lengkap. Dan itu tak pelajari setiap bayi yang besar-besar, mesti mulut rahimnya bengkak. Soalnya ibunya memang gak bisa nahan rasa ingin makan itu susah gitu loh. Kalau perasaanku anak pertama itu aku ngejane iku apa kayak nggak kedua iki loh beda tapi kok ternyata kok bengkakannya ternyata bayi besar memang. Kalau semua bayinya kecil ya prosesnya nggak selama yang kemarin ya kan. Jadi kan apa ya kok suruh proses apa ini kok katanya bengkak ternyata jadinya adalah bayinya besar. Terus itu kebanyakan bayi besar udah 6 ke atas apa apalagi 4 kilo ini. Tuh, lagi pirang kilo atau gitu wes biasanya. Ternyata ya, alhamdulillah bersyukur lah ya. Anak pertama cepet lagi. Cowok berarti ya. Cowok. Biasanya cowok itu kebanyakan orang hipertensi itu bayinya cowok. Iya, tak dibanding kebanyakan. Jadi kemarin dari 4 itu yang lagi dengan hipertensi cuma 1 yang perempuan, itu kan laki-laki. Dari dulu wes puluhan tahun aku kerja itu kebanyakan hipertensi laki-laki. Terus sama dulu tadi apa yang pertama? Pertama itu suntik pernah, nggak cocok. Akhirnya ngepil. Selama? Lama. Gak bosan ya, Mbak? Bosan. Kamu munak pas mau pil itu ya Allah. Lihat pil kayak lihat apa. Terus sama rencana cari anak perempuan enggak? Ada anak ketiga? Enggak bisa. Enggak bisa. Jadi tapinya jangka panjang, Mbak. Iya. Atau IUD. IUD kayaknya. Yes, IUD enggak mau nanti papa sama ibu kecil. Iya. Nanti sebelum kesini pas sama yang pasang karena kalau sama menyusui nanti haid nanti enggak haid, enggak rapi-rapi akhirnya hamil lagi. Itu enggak haid. Mau kesini pas biar pasangku bersini pas tak pasang nikah enggak. Gitu. Iya, karena kan pasien nanti kalau telat KB, bingung saat belum ada pilihan itu. Iya. Telat KB-nya kesusuhan gitu sebenarnya. Jadi nggak tahu pakai IUD, pakai BPJS sudah pakai 10 tahun itu sama langsung umur utang cici kan. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih juga cici. Masuk tak versi. Aduh, gila. Terima kasih Mbak Dira sudah berbagi ceritanya, sudah berbagi pengalamannya. Semoga nanti bermanfaat untuk bunda-bunda di rumah yang mendekati HPL dan sedang hamil mungkin ya. Jadi semoga ada gambaran nanti waktu mau melahirkan. Itu ya. Habis ini kita mengikuti perjalanan ke rumah Mbak Dira ya ke Bakalan ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.